Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Gusa Fitri, NIM G231.19.0188, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakang masalah ini, akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok ajaran Islam. Akhlak merupakan perangkai atau perilaku yang diwujudkan dengan tuntutan dan dorongan dari hati. Dalam kutip Ismail 2014. Meskipun akhlak sudah dimulai setiap manusia dari lahir, akan tetapi akhlak juga harus dibentuk. Lingkungan akan sangat mempengaruhi akhlak seseorang. Ketika seseorang tidak memiliki keinginan yang kuat dari dalam hatinya untuk berakhlak baik, maka akan mudah sekali tergoyahkan oleh hal-hal yang di sekitarnya. Banyak sekali orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, akan tetapi penanaman akhlak dalam dirinya sangat kurang. Untuk akhlak itu sendiri merupakan norma-norma yang mengatur hubungan manusia baik, hubungan dengan Allah SWT, maupun sesama manusia dan lingkungan alam sekitar. Dengan demikian, akhlak juga menentukan derajat manusia baik di hadapan Allah sebagai pencipta dan di mata dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk pengertian akhlak itu sendiri terdapat berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. 1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. 2. Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Di dalam Islam itu sendiri, pengertian akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu pada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Robku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Terus pertama, akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 2 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama, karena Allah SWT yang menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7 sebagai berikut. Falayanduril insanu mimma khuliqa mimma inda fikin yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air, dalam kutip mani, yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Kedua, Allah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butu'ani ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah SWT diantaranya: 1. Menaati segala perintahnya. Menaati segala perintah-perintahnya Allah SWT yang telah memberikan segala-segala pada hambanya. Itu harus taati segala perintahnya. 2. Beribadah kepada Allah. Itu beribadah kepada Allah sangatlah wajib. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah memberikan ketundukannya terhadap perintah Allah. Maka dari itu kita harus beribadah kepada Allah dengan sangat khusyuk. 3. Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. 4. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja, menunggu dari sesuatu keadaan. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Tawadu untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengaku bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Itulah 7 bentuk akhlak terhadap Allah yang patut kita laksanakan atau taati. Itulah 7 itu. Terus akhlak kepada Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Kita tahu semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan urusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW itu adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengungkapkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW itu sendiri diantaranya menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, taat. Taat itu sendiri yaitu jika kamu berlainan pendapat dengan sesuatu, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan dari akhir, yang demikian ini lebih utama dan lebih baik akibatnya. 3. Selalu bersolawat. Macam-macam banyak solawat yang kita ketahui. Masih banyak lagi, yaitu dengan bersolawat. Membaca solawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca solawat Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Untuk solawat itu sendiri bisa ada macam-macam solawat, ada banyak sekali macam solawat yang bisa kita
bisa kita lihat di YouTube maupun di berbagai macam sosmed lainnya. Ada 3 perkara yang timbang tidak lebih daripada selembar sayap, yaitu 1. Sholat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk. Dalam arti sholat yang hanya sholat yang tidak khusyuk itu sholat biasanya kalau sholat itu sedikit memikirkan hal-hal yang apa gitu ya yang kita pikirkan, jadinya sholat kita tidak termasuk khusyuk itu sendiri. 2. Zikir dengan tidak sadar. Allah SWT tidak akan menerima amal orang yang halnya tidak sadar, hatinya tidak sadar. Dalam arti itu zikir hatinya tidak sadar. Dalam arti zikir tidak niat ya. Zikir tidak ada niatan itu. Hanya ngomong tok, tidak dari hatinya. Dan 3. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Biasanya sholawat untuk Nabi Muhammad SAW itu sendiri tidak dengan disertai niat ataupun rasa hormat. Contohnya hanya kayak semacam itu saja sendiri. Nah, itulah makalah tentang yang saya buat, yaitu tentang akhlak kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu saja dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.